Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial kimia dasar untuk D3 Farmasi, percobaan ketiga tentang pembuatan larutan dan pengenceran. Nah, jadi di praktikum ketiga ini agak ribet ya pengerjaannya, agak banyak yang kalian kerjakan ya. Pertama, kalian harus membuat larutan. Kemudian yang kedua, kalian harus melakukan pengenceran dari larutan yang sudah tersedia atau larutan yang sudah dibuat sebelumnya gitu ya. Nah, teorinya ini larutan merupakan campuran homogen dari zat terlarut atau solut dengan pelarut atau solvent ya. Nah, zat terlarut ini dapat berupa padat, cair, dan gas, sedangkan pelarutnya itu biasanya adalah berupa zat cair, misalkan aqueous, etanol ya, yang bentuknya berupa cairan. Kemudian banyaknya zat terlarut pada pelarutnya ini sering dinyatakan dengan konsentrasi. Nah, konsentrasi ini punya berbagai macam satuan ya. Ada yang konsentrasinya dalam satuan persen berat, ada yang persen volume, ada yang molaritas, normalitas, dan lain-lain. Nah, konsentrasi yang molaritas atau M besar itu sangat sering dipergunakan untuk menyatakan banyaknya solut. Ya, solut tadi adalah zat terlarutnya. Molaritas ini adalah banyaknya mol salut yang terdapat dalam satuan 1 liter solvent atau pelarutnya. 1 molaritas NaOH itu artinya 1 mol NaOH atau 1 kali 40 gram NaOH yang dilarutkan dalam 1 liter ya. Maksudnya adalah 1 molar ini adalah artinya 1 mol NaOH ya. 1 mol NaOH ini, mol ini kan rumusnya adalah gram kali mr ya. Maka 1 gram kali mr-nya adalah 40 mr-nya ya. Nah, kemudian yang dilarutkan dalam 1 liter, jadi bisa mol per 1 liternya gitu ya, atau gram dan mr-nya dalam 1 liter ya. Nah, karena larutnya dalam air maka solventnya adalah air. Pada pelaksanaannya, terutama ketika praktikum ya, kita tidak selalu membuat 1 liter karena terlalu banyak ya. Biasanya kita membuat dalam satuan yang sedikit ya. Kalau misalkan yang satuannya 100 ml, 50 ml, 10 ml, dan lain-lain. Nah, kemudian pembuatan larutan dengan konsentrasi tertentu usahakan selalu menggunakan labu ukur ya. Sudah tahu ya contoh labu ukur di pertemuan pertama ya, sudah dijelaskan alat-alat dan bahan yang digunakan apa saja kalau di praktikum kimia. Nah, yang sesuai larutan yang dibutuhkan, misalkan mau buat 100 ml, maka yang digunakannya labu ukur yang 100 ml karena dia lebih ukurannya lebih tepat dibandingkan dengan alat-alat yang lainnya yang untuk mencampur atau membuat larutan ya, dibandingkan beker gelas, Erlenmeyer gitu ya. Lebih tepat akurat kalau kalian menggunakan labu ukur. Nah, konsentrasi yang dapat dinyatakan dalam beberapa cara ya, misalkan konsentrasinya dalam satuan mol, lambangnya N kecil. Ini rumusnya adalah gram per mr ya, ini tadi ya, gram dalam mr-nya ya. NaOH kan mr-nya 40 ya, sudah tahu ya cara menghitung mr ya, dari AR-nya ya. AR-nya Na itu kan 23, AR-nya O itu 16, AR-nya H itu 1. Karena semuanya 1, maka langsung dijumlah saja. 23 tambah 16 tambah 1 sama dengan 40 gitu ya. Nah, kemudian molaritas atau M besar itu adalah mol per liternya ya. Kalau mau dijabarin lagi bisa, mol tadi satuannya apa? Gram per mr ya. Maka kalau mau dijabarkan lagi adalah gram per mr per liternya, atau gram per mr dikali 1000 per volumenya, yaitu 100 ml ya. Kemudian molalitas atau M kecil ini adalah mol per kilogram
kilogram berat pelarut ya, kalau pelarutnya dinyatakan dalam satuan kilogram. Kemudian normalitas, ini adalah mol zat terlarutnya ya, atau molnya dikali dengan ekivalensinya dibagi dengan volume larutan satuannya liter ya. Nah, kemudian saya rasa ini sudah dijelaskan juga di perkuliahan ya. Ekivalen itu adalah mol ekivalen ya. Biasanya adalah jumlah ionnya ya, jumlah ion H+ ataupun jumlah ion OH-nya. Kemudian persen berat ya, atau bobot per volume atau weight per volume ya. Ini satuan ini rumusnya adalah persen B per V gitu ya, atau persen W per V ya. Ini adalah hitungannya gram dalam 100 ml dikali 100%. Misalkan nanti diminta buatlah larutan gula 10% ya. Maka itu artinya 10 gram dalam 100 ml gitu ya. Jadi kalian timbang 10 gram gula, kemudian kalian masukkan dalam labu ukur gitu, kemudian larutkan dalam 100 ml gitu. Kemudian persen volume ya, atau persen V per V ya, maka di sini adalah mililiter terlarut dibagi dengan 100 ml larutan kali 100%. Ini kurang lebih sama dengan yang persen B per V, hanya bedanya satuan di zat terlarutnya ya. Kemudian ada fraksi mol atau X ya, mol per mol terlarut ditambah dengan mol pelarutnya. Ada juga ppm. ppm ini adalah part per million atau bagian per sejuta, adalah miligram per liter larutan. Kemudian bisa juga miligram zat terlarut per kilogram berat yang larutannya. Kemudian ppb ini adalah part per billion atau bagian per semiliar ya, adalah mikrogram per larutan ya, atau mikrogram per kilogram. Jadi kurang lebih sama, yang membedakan hanya satuan dari zat larutnya. Kalau ppm miligram, kalau yang ppb itu adalah mikrogram ya. Kemudian itu kalau kita membuat larutan. Nah, sekarang untuk melakukan pengenceran, ini adalah mencampur antara larutan pekat atau konsentrasi tinggi dengan cara menambahkan pelarut agar diperoleh volume akhir yang lebih besar. Nah, kalau volume akhirnya itu lebih besar, maka konsentrasinya akan menurun ya. Rumus yang digunakan untuk pengenceran adalah V1M1 sama dengan V2 kali N2, atau ya, ini atau V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. Ada juga yang bilang V1 kali C1 sama dengan V2 kali C2. C itu adalah konsentrasinya ya, dimana V1 itu adalah volume awal, M1 itu adalah konsentrasi awal atau molaritas awal, kemudian M2 itu adalah M2 itu adalah konsentrasi akhir atau yang akan dibuat gitu ya. V2 adalah volume akhir yang akan dibuat. Kalau N-nya ini adalah normalitasnya ya, yang N1 adalah normalitas awal atau yang tersedianya, kemudian N2 itu adalah normalitas akhir atau yang akan dibikin konsentrasinya. Nah, catatannya adalah bila ingin mengencerkan H2SO4 pekat, maka harus menambahkan bahan kimia pekat tersebut ke dalam air. Jadi siapkan dulu airnya, baru tuangin H2SO4 pekatnya ya. Kemudian contoh perhitungannya, misalkan buatlah 100 ml larutan HNO3 0,2 N ya, dari larutan HNO3 pekat 69%. Jika diketahui massa jenisnya HNO3 69% itu adalah 1,49 gram per mililiter, berat molekul larutan HNO3 pekatnya adalah 63,01 gram per mol ya. Nah, ini
Ini adalah massa jenisnya atau kerapatannya, ini adalah MR-nya atau BM-nya ya. Maka berat HNO3 ya dalam HNO3 pekat itu adalah 1,49 gram per mililiter dikali 69 ml, maka beratnya adalah 102,81 gram. Normalitas tadi rumusnya adalah 102,81 gram ya, yang sudah didapatkan ini dikali 1 ekivalennya ya, karena HNO3H plus NO3 min H plus itu kan hanya 1 ya, maka ekivalennya 1 per 63,01 gram per mol. Ini tadi adalah BM nya dikali 100 per 1000, udah dibalik ya, maka didapatkan normalitasnya adalah 16,32 N. Nah kemudian kita lakukan pengenceran. Pengencerannya adalah V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. Karena tadi sudah diketahui N yang akan dibikin dengan N awalnya ya, dan sudah tahu juga volume berapa yang akan digunakan, maka tinggal dimasukkan saja ke dalam rumusnya ya, yang V1 N1 sama dengan V2 N2. Nah V2 nya adalah 0,2 N, yang mau dibuat N2 nya adalah sebanyak 100 ml dibagi dengan N1 nya, tadi konsentrasi awalnya adalah 16,32 N, maka diperoleh 1,22. Maka kalau kita mau membuat HNO3 0,2 N sebanyak 100 ml dari HNO3 pekat 69%, caranya adalah ambil 1,22 ml HNO3 pekat ini ya, sebanyak 1,22 ml, kemudian dilarutkan dengan sampai dengan 100 ml, bisa menggunakan sabu ukur. Nah ini adalah alat-alat yang atau bahan yang akan digunakan. Oh ya, pengenceran ini nanti paling sering kepake waktu kalian misalkan mengencerkan alkohol ya, contohnya paling gampang, paling banyak digunakan. Kemudian alat dan bahan ini ada berbagai macam ya. Kemudian nah cara kerjanya ini tiap-tiap kelompok akan membuat konsentrasi larutan yang berbeda-beda. Nah kalian nanti kalian hanya membuat dua ini saja ya, dua larutan saja, tapi kalian setelah ini kalian hitung semua gram NaOH yang dibutuhkan ya. Nah ini kan nanti membuatnya itu ini 1M ya, kelompok 1 ini 100 ml NaOH 1M ya, kemudian 100 ml NaOH 0,75 dan seterusnya sampai 0,1 M. Nah masing-masing kelompok harus menghitung berapa gram NaOH yang harus ditimbang kemudian dilarutkan dalam labu ukur labu takar 100 ml sama dia. Nah ini nanti kalian hitung nih semuanya dari kelompok 1 sampai kelompok 6 ini berapa gram NaOH yang dibutuhkan, hitung habis ini ya. Kemudian tulis di laporannya, kalau nggak cukup boleh tulis di paling bawah, nggak apa-apa. Kemudian setelah dihitung berapa gram yang dibutuhkan, timbanglah NaOH tersebut, kemudian dialas kertas saring atau gelas arloji, kemudian ditimbang dulu atau ditara dulu gelas arlojinya ya. Kemudian dienolkan ya di timbangan analitik yang digital itu. Kemudian timbang NaOH sesuai dengan yang dibutuhkan. NaOH hasil penimbangan itu dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml, tambahkan air sedikit demi sedikit sampai dengan batas standar 100 ml nya tadi ya. Kemudian diaduk atau mungkin. Nah kemudian untuk pembuatan larutan HCl, ini buatlah larutan HCl 0,5, 0,1, 0,01 masing-masing sebanyak 25 ml dari larutan induk HCl-nya 1M ya. Nah hitung dahulu berapa volume larutan stok HCl 1M yang diperlukan. Nah ini nanti tergantung dari ketersediaan di lab ya. Kalau tidak salah yang HCl ini yang tersedia di lab itu adalah yang 0,5N 0,1N dan 2N kalau nggak salah yang tersedia di lab ya.
Nah, pembuatan larutan HCl ya. Larutan HCl 0,5 M, 0,1 M, dan 0,01 M, masing-masing sebanyak 25 ml dari larutan induk HCl 1 M. Jadi kalian encerkan 1 M ini menjadi 0,5, 0,1, dan 0,01. Hitunglah berapa volume larutan stok HCl 1 M yang diperlukan untuk membuat konsentrasi yang diencerkan ini. Nah, dengan menggunakan larutan 0,5 M, buatlah larutan 0,1 M dan 0,01 M masing-masing sebanyak 25 ml. Nah, tuang setiap larutan yang Anda buat pada tabung reaksi, ukur dan bandingkan pH-nya dengan kertas pH atau indikator ya. Kemudian pembuatan larutan CuSO4, buatlah larutan 0,5 M, 0,1 M, dan 0,01 M sebanyak 25 ml dari larutan induk CuSO4 0,1 M ya. Jadi 0,1 M ini kalian encerkan menjadi 0,5, 0,1, dan 0,1. Nah, hitunglah terlebih dahulu berapa volume larutan stok CuSO4 0,1 M yang diperlukan. Nah, dengan menggunakan larutan yang jadi buat dulu 0,1 M, dari 0,1 M ini buat 0,5 M ya. Dari 0,5 M ini bikin yang 0,1 dan 0,01 M nya masing-masing sebanyak 25 ml ya. Jadi pengencerannya bertingkat ya. Tuang setiap larutan yang Anda buat pada tabung reaksi dan bandingkan warnanya. Selain kalian bandingkan warnanya, kalian juga cek pH-nya menggunakan indikator. Nah, nanti kalian sementara kalian hitung dulu sesuai dengan yang ada di sini ya, perintah yang ada di sini. Nanti ketika nanti praktikum baru kita akan menghitung lagi, tergantung dengan ketersediaan yang ada di lab ya, apakah 1 M ini ada. Kalau tidak ada berarti menggunakan sesuai dengan yang ada di lab. Apakah 0,1 M CuSO4 ini ada, kalau ada berarti sesuai dengan ini, kalau nggak ada berarti disesuaikan dengan di lab gitu ya. Nah, rumus pengenceran ingat menggunakan V1M1 sama dengan V2 kali M2 ya. Nah, M1 nya kan sudah diketahui ya, yang 1 M dengan yang 0,1 M ini. Nah, V2 nya sudah diketahui 25 ml, M2 nya ini, masing-masing yang kalian kerjakan. Tinggal menghitung volume dari larutan stok atau larutan induknya gitu ya. Mudah ya. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komen Classroom ya. Saya tutup, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.